Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Mari kita bergembira menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Hari ini kita mau bersemangat ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian ku daki-daki dengan pakai gerakan ya adik-adik semua ya. Ikuti kakak bergerak, yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa, panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Mari kita naikkan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya Tuhan, agar mereka boleh menyimak dengan baik ya Tuhan, dan mereka boleh menanam firman-Mu dalam hati mereka. Juga mereka dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar Kau pakai lidah bibirnya ya Tuhan. Kau urati ya Bapa, agar firman yang disampaikan boleh dimengerti oleh setiap anak-anak yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh hadir bersama-sama di dalam Zoom sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau berkati ya Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Juga tolong setiap anak-anak yang mendengar, agar mereka boleh mengerti firman yang disampaikan, terutama Tuhan, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apakah kalian masih ingat mimpi Yakub ketika ia seorang diri pada malam hari setelah melarikan diri dari Esau? Tuhan berjanji untuk memelihara Yakub. Tuhan menepati janjinya dan menolong Yakub. Sementara ia mengabdi pada pamannya Laban. Yakub disertai Tuhan dan diberkati luar biasa. Sekarang Yakub kaya. Ia mempunyai banyak ternak. Namun tidaklah mudah bagi Yakub untuk memperolehnya. Ia merasa sulit bekerja pada paman Laban. Laban kerap kali menipu Yakub dengan mengubah jumlah pembayaran yang seharusnya dia berikan untuk Yakub atas pekerjaannya. Bahkan Laban melakukan hal ini 10 kali. Yakub sendiri telah menipu orang lain pada masa lalu. Kini ia ditipu. Bagaimana Laban menipu Yakub dalam pelajaran kita minggu lalu? Melalui banyak kesukaran, Yakub belajar bahwa tindakannya terhadap Esau itu salah. Ia belajar tentang bagaimana rasanya diperlakukan dengan buruk seperti apa yang telah dialaminya. Menurutmu, apakah Tuhan memperhatikan perlakuan kita terhadap orang lain? Ya, benar. Tuhan menghendaki agar kita jujur, mengasihi, dan ramah terhadap orang lain. Ia ingin agar Yakub belajar bagaimana memperlakukan orang lain. Laban memperlakukan dia seperti halnya Yakub telah memperlakukan kakaknya Esau. Allah masih mengasihi Yakub, meskipun ia tidak selalu senang dengan tindakan Yakub. Tuhan juga melihat bagaimana Laban menipu Yakub. Suatu malam, seorang malaikat berbicara kepada Yakub di dalam mimpi dan berkata, "Aku telah melihat semua perbuatan Laban terhadapmu." Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri bapamu, aku akan menyertai engkau." Maka Yakub mengumpulkan kawanan kambing, domba, unta, lembu, keledai, dan ternak lainnya. Ia juga mengumpulkan istri-istrinya dan 12 anaknya. 11 laki-laki dan seorang perempuan. Yakub menceritakan kepada keluarganya tentang firman Allah. Mereka setuju bahwa inilah saatnya untuk kembali ke negeri Yakub. Mereka berangkat tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Laban, karena Yakub takut kalau Laban marah dan berusaha mencegah kepergian mereka. Yakub berangkat menuju kampung halamannya yang dahulu. Yakub takut bertemu dengan kakaknya. Mengapa demikian? Bertahun-tahun sebelumnya, Esau telah mengancam akan membunuh Yakub. Meskipun waktu telah berlalu, Yakub tidak tahu apa yang mungkin akan dilakukan oleh kakaknya. Ia hanya mengetahui bahwa Tuhan telah menyuruh dia kembali ke negerinya. Maka ia melanjutkan perjalanan.
Semakin Yakub mendekati rumah, semakin takut ia kepada Esau. Yakub mengumpulkan beberapa hambanya dan berkata, "Berjalanlah kamu mendahului aku dan keluargaku. Katakan pada Esau bahwa aku akan datang." Yakub ketakutan ketika utusan-utusannya kembali dan melaporkan, "Yakub, Esau datang menjumpai kita dengan 400 orang." Menurut pendapatmu, bagaimana perasaan Yakub? Cepat-cepat Yakub membagi keluarganya dan ternaknya menjadi beberapa kelompok. Dengan melakukan ini, ia mungkin merasa bahwa setidak-tidaknya sebagian di antara mereka dapat lolos bila Esau mulai menyerang mereka. Kemudian Yakub melakukan sesuatu yang kita semua perlu lakukan bila kesukaran menimpa. Menurut pendapat kalian, apa yang dilakukannya? Yakub berdoa. "Selamatkan aku Tuhan," katanya. Ia mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya untuk melindungi dia dan keluarganya. Saat itu Yakub tidak memikirkan tipu daya. Ia tahu ia membutuhkan Tuhan untuk melindunginya. Berikutnya Yakub memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Esau. Ia memilih 220 ekor kambing, 220 ekor domba, 30 ekor unta, dan anaknya, 40 ekor lembu, 10 ekor lembu jantan, dan 30 ekor keledai. Ia membaginya dalam beberapa kelompok dan mengirim kelompok lepas kelompok ke perkemahan Esau. Yakub memberikan beberapa petunjuk kepada hamba-hambanya. "Bawalah ternak ini ke perkemahan Esau," katanya. "Kalau Esau menanyakan siapa pemilik ternak ini, katakan, ini hadiah untukmu dari adikmu Yakub." Esau pasti terkejut melihat begitu banyak ternak yang datang kepadanya. Tidak lama kemudian masih ada lagi ternak yang datang. Kembali ia diberitahu bahwa itu adalah hadiah dari Yakub. Yakub dan juga Esau masing-masing meneruskan perjalanan. Sehingga makin lama mereka makin saling mendekat. Sewaktu malam, Yakub menemukan tempat untuk menyendiri agar ia bisa berpikir dan berdoa. Lalu terjadilah sesuatu yang mengubah kehidupan Yakub sama sekali. Tuhan datang kepada Yakub dalam wujud seorang malaikat. Malaikat dan Yakub saling bergulat sepanjang malam. Ketika fajar mulai menyingsing, malaikat itu bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Nama orang pada zaman Alkitab dulu mempunyai arti yang khusus. Nama Yakub cocok dengan sifatnya. Namanya berarti seorang yang licik. Yakub harus mengakui, "Namaku Yakub." Hal itu sama artinya dengan mengakui, "Saya seorang yang licik." Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Yakub, "Namamu tidak lagi Yakub. Sekarang berubah menjadi Israel." Israel adalah nama yang indah. Itu berarti seorang yang menang di hadapan Allah. Alangkah berubahnya. Tuhan dapat mengubah nama Yakub karena kehidupan Yakub telah berubah. Ia bukan lagi seorang yang licik, yang suka menipu. Ia adalah hamba Allah yang sejati. Kalau kita meminta Yesus mengampuni kita, hidup kita juga berubah. Ayat hafalan kita berbunyi, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus 5 ayat 17. Ini berarti kalau Yesus mengampuni kesalahan yang telah kita lakukan, hidup kita berubah dan kita menjadi manusia baru. Yakub berubah.
Tetapi bagaimana dengan Esau? Apakah ia juga berubah? Atau ia masih ingin membunuh Yakub? Pertemuan dengan Esau segera berlangsung. Yakub melayangkan pandangannya ke padang dan melihat kakaknya datang dengan 400 orangnya. Yakub menyuruh keluarganya tetap tinggal di belakang dan dia pergi menemui Esau seorang diri. Apakah Esau masih marah? Yakub tentunya bertanya-tanya dalam hatinya. Ketika ia mendekati Esau, Yakub sujud dengan penuh hormat sampai 7 kali. Yakub ini berbeda dari Yakub yang bertahun-tahun sebelumnya meninggalkan rumah. Tuhan telah mengubahnya. Menurut pendapatmu, apa yang Esau lakukan ketika ia melihat Yakub? Apakah ia berlari menuju Yakub dengan pedang? Tidak. Ia malah merangkul Yakub dan memeluknya. Masa lalu telah dilupakan. Esau tidak lagi ingin membunuh Yakub. Yakub dan Esau berbaikan. Yakub masih ingat dosanya menipu Esau. Yakub sendiri tidak dapat melepaskan dosa itu dari hidupnya. Tuhan harus mengubahnya. Setelah Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yakub, Yakub menjadi manusia baru. Ia tidak lagi menipu dan mengakali orang. Kini ia adalah Israel. Dia ingin menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menolong kami semua, agar kami boleh menjadi anak yang baik, yang taat kepada Engkau, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau tolong setiap anak-anak sekolah minggu yang hari ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menolong mereka ya Tuhan, agar mereka boleh berubah dari kehidupan mereka yang dahulu ya Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Engkau dan boleh mengasihi Engkau serta menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.